Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gorga Batak. Kita akan membincang ini bagaimana bisa berbeda-beda atau apa yang menyebabkan ini berbeda-beda ya. Tapi kalau kawan-kawan bisa membaca dari buku ini yang pasal seluruh kehidupan ini ternyata atau ada motif-motif ini yang semacam gorga gitu ya, gorga di orang Batak itu ada motif-motif lain di suku-suku Nusantara. Dimulai kalau di sini itu di alat musik sapek. Sapek itu orang Dayak ya. Nah itu tuh ada di sini memang ada senar ya, ada cerita senar ya itu Yuri. Tapi sebenarnya yang termasuk dalam yang dimaksud sulur-sulur ini adalah motif-motif yang ada di kayu ya, di kayu dan alat musik ini. Kemudian ada suku-suku yang lain termasuk Papua gitu ya. Di sini kalau aku baca Papua gorganya tanda kutip atau motifnya itu atau sulur-sulurnya itu ada di perahu mereka gitu ya. Jadi ini sesuai dengan kebiasaan atau sesuai dengan alam gitu, alam yang mereka di sekitar mereka gitu ya. Nah ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar itu boleh Mbak Bulan atau Ibu Yuri bisa cerita dulu apa yang menarik atau apa yang kita bisa bahas dari Paung ini dari mitos dan sains atau hitung-hitungannya itu gimana? Dari Ito Yuri coba. Ya, dari aku dulu ya. Iya. Baik, kalau tentang Goga, tentang apa ya sebenarnya kalau kita bilang yang lebih umum misalnya Goga ini, itu kan ukiran itu. Ukiran yang ada di biasanya ada di kayu, ada juga di ulos. Nah, di ulos itu ada juga goganya, itu ada bentuknya sendiri. Ada juga di kayu itu yang biasanya ada di rumah. Kayak ada dibilang namanya istilahnya goga ulos itu ada. Kalau yang ini kan kalau turi-turiannya ini sebenarnya kalau dari goganya itu ada dinyatakan salah satu varian dari mitologi penciptaan. Ada itu kan beberapa, ada dua ketemu itu varian, ada dua yang tentang ada namanya Bogudia Bagujag, itu yang menurut cerita menciptakan bumi ini. Waktu di Banua Gijang itu Bogudia Bagujag sudah dijodohkan dengan Raja Odap-Odap, tapi dia nggak mau. Nah, Raja Odap-Odap ini dia dari satu teluk dengan Batara Guru. Itu cerita pertama. Cerita kedua, Bogudia Bagujag ini dia mau dijodohkan dengan ada namanya Tuan Guma Goga, Tuan Guma Uhir. Ada di tulisannya dari Tuan Philip Lumbentobing dikatakan, inilah disebut namanya Tuan Guma Uhir, Tuan Guma Goga, dia itu adalah putra dari Tuan Bala Bulan. Disebutkan juga tadi Tuan Guma Uhir, Tuan Guma Goga, dialah Mulani Panguhiron, Mulani Panggogaon, yang memulai pengukiran, yang memulai penggogaan. Tampangnya ini seperti bunglon atau kadal. Oh iya. Dikatakan seperti itu, seperti bunglon atau kadal. Tapi gitu dia menikah nanti bisa jadi bagus lagi rupanya. Jadi cantik, jadi ganteng lah dia. Tuan Guma Uhir, Tuan Guma Goga. Kalau itu dari cerita tentang Goga begitu kan Goga itu. Kalau tadi kan kalau kita cerita tentang tentang motif itu Lupaung kan, kalau Lupaung atau
Goga itu kan dia biasanya 3 warna dipakai. Kebanyakan pakai 3 warna. Hitam, merah, putih. Nah, hitam itu maksudnya dia menyatakan Hahomion. Misteri. Hahomion. Hahomion. Hening. Hahomion ni Debata. Misteri. Misteri dari sang dewata. Nah, kemudian putih maksudnya itu Habonaron, kesucian. Jadi artinya menjaga kesucian ini sangat sulit karena seperti warna putih sangat mudah kotor, demikian menjaga kesucian itu sangat sulit. Kemudian warna merah itu maksudnya kekuatan, Hagogon. Hagogon, kekuatan. Itu kalau apa ya mengenai warna ya kan, sudah ada lagi saya ketemukan literatur dikatakan kalau apa namanya ornamen Goga itu kan ada dibagi 6 itu. Ada yang bentuk binatang, ada bentuk manusia, ada bentuk elemen di angkasa seperti awan gitu lah, tumbuhan, geografis, makhluk raksasa. Raksasa inilah yang ada di yang bentuk makhluk raksasa ini ada di situ Ulu Paung itu. Oh iya. Jadi kalau yang raksasa itu apa aja selain Ulu Paung, ada namanya Jongong. Ada namanya gajah dopak, ada namanya singa-singa. Itu kalau bentuk makhluk raksasa itu. Kalau dia bentuk jonggom itu, biasanya itu diletakkan di atas pintu. Diletakkan di atas pintu. Seperti kalau pernah tahu namanya di mitologi Hindu ada namanya Kalamakara. 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 Itulah bentuknya jonggom ini, bentuk macam kepala itu. Sulit menunjukkannya. Itu jonggom. Kalau Ulu Paung kan biasanya itu, kalau Ulu Paung itu kan diletakkan dia di paling atas. Paling atas itu ada gambar di buku Enigma itu ada gambarnya. Diletakkan dia paling atas. Kalau awalnya kan paling atas. Kalau cerita yang kami ketemukan waktu itu saya ketemu dengan Bapak Naibaho, Togang Naibaho. Beliau tinggal di Jakarta ini, Jakarta Bekasi, dia tinggal. Pernah ketemu cerita-cerita. Ini saya kebetulan dapat juga bukunya dari Pak Naibaho ini. Diceritakan kalau sebenarnya Ulu Paung itu aslinya memang kepala kerbau itu dulunya. Makanya dibilang namanya Ulu Hobo Paung. Karena dulu memang kepala kerbau itulah nanti diletakkan itu sebagai persembahan kepada Debata. Pada waktu apa itu? Pada waktu waktu misalnya ada pesta adat biasanya gitu. Pesta adat. Pesta adat biasanya. Dikatakan di sini kalau di bukunya Pak Naibaho itu dulu yang diletakkan adalah kepala kerbau yang tinggal tulang belulang yang digantung dan dikeringkan setelah usai pesta adat itu dikatakan. Jadi lama-lama kemudian dibilang jadi lama-lama itu memang bukan lagi kepala kerbau tapi memang ukir-ukiran itu yang seperti kepala itu. Ulu Paung dibilang. Iya. Ya memang Ulu Paung itu bentuknya seperti kepala ya, tapi motifnya yang beda-beda ya. Bisa seperti raksasa tadi dibilang itu Yuri, atau bisa hewan, atau kalau tadi itu geografis, kalau yang di cover ini seperti ini ya. Kalau di Cirebon itu ini apa nih namanya? Apa namanya ini ya? Megamendung. Megamendung. Seperti di batik Megamendung. Itu berarti kalau di Batak juga apakah ada motif kayak gini? Kita jarang ya, itu Yuri ya, nggak ada ya. Kalau sebentar, kalau motif awan tadi ada misalnya awan-awan gitu. Tadi kan ada 6 sih yang mendasari motif itu. Ini sebenarnya menarik ya. Kalau di sini ditulis sulur-sulur itu ada yang bentuknya nanti titik, garis, bidang yang berulang, flora, fauna, hewan atau mitos endemik. Berarti itu kalau tadi juga ada dibilang itu ada warna 3 itu sama kebanyakan dengan suku-suku di Nusantara juga 3 warna itu ya. Orang Dayak juga kebanyakan 3 warna gitu. Apa mungkin beda-beda artinya ya, misalnya kalau hitam kita sebutnya Hakomion, keheningan, apakah di suku-suku Nusantara artinya juga itu
Nggak tahu, mungkin itu Yuri apakah meneliti suku Dayak ini warna-warna itu? Belum lihat Belum ya? kalau tentang itu. Iya, iya, iya. Ini nanti ada banyak ya, ada banyak contohnya. Nanti sulur-sulur itu ada di relief candi, ada di tenun, ada di perhiasan, di keris Jawa. Ini tuh gimana sih awalnya itu menemukan sulur-sulur ini, kemudian menghitungnya itu gimana itu Yuri? Aca, gimana ulang itu? Kan sulur-sulur ini kan kalau di di Batak itu kan motif gorga itu ada di ada di misalnya di Ulu Pawung gitu ya. Iya. Itu ada ya di kayu lah pada umumnya ya. Tapi sekarang di Ulos juga ada. Nah sekarang itu ya kalau di sini kalau itu Ketoba itu sekarang ada pot-pot gitu ya, pot-pot juga akhirnya pakai motif-motif seperti itu, jadi itu ada modifikasi yang baru gitu. Nah itu tuh atau sulur-sulur itu tuh kan nanti ada banyak fungsinya dan fungsi si sulur-sulur itu nanti akan ada kita jadi mengenal nenek moyang, tapi bagaimana itu menghitungnya atau bagaimana kita menyambungkan bahasa ya atau mitologi dengan sains itu bagaimana menghitungnya itu? Mungkin aku bantu izin jawab ya Mbak Ita. Kalau misalnya bagaimana cara menghitungnya, tentu dengan pendataan dan perhitungan ilmiah ya. Jadi balik lagi, sebelum buku Enigma Pusaka ini lahir kan, dari Pak Hoki ini memang concern di penelitian dan pendataan. Dulu kan kalau di sesi Enigma Live pertama kemarin kan aku udah sempat sedikit menceritakan kalau Pak Hoki beserta dengan para peneliti lainnya berkontemplasi lah ya, karya seni ataupun karya para masyarakat zaman dulu, karya dua dimensinya itu apa. Karena kan kita tidak mengenal lukisan ya, tapi kita udah rame duluan Candi Borobudur, barulah ketemu mencoba merepresentasikan, oh mungkin lukisan ataupun karya dua dimensinya masyarakat Nusantara itu batik, gambar-gambar yang ada di kain, karena kain dulu juga dipajang ya di dinding-dinding. Nah, memang kan awalnya dari sana, keingintahuan para peneliti, para saintis untuk tahu nih karya-karya dua dimensi nenek moyang itu seperti apa. Lalu jalan ke pendataan. Batik menjadi pendataan pertama yang dilakukan oleh tim Pak Hoki, tim Bandung F Institute dan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Kan seiring berjalannya waktu, pendataan terus berjalan nih, terus bergulir. Semakin banyak objek-objek budaya yang didata dan diteliti. Setelah batik berjalan, kemudian kan kebetulan Pak Hoki ini memang ini ya, tanah kelahirannya di Sumatera Utara ya. Kemudian adalah rencana melakukan ekspedisi Danau Toba, ekspedisi rumah-rumah adat di kawasan Danau Toba. Jadi rumah-rumah adat yang ada di sekitar Danau Toba itu dilakukanlah ekspedisi. Tim yang berangkat pada waktu itu Pak Vande, yang kemarin ke Bali juga, Bali Gay Writers Festival. Nah itu Pak Vande yang melakukan ekspedisi rumah-rumah adat Batak di area sepanjang area Danau Toba di seputaran itu. Nah, didokumentasikanlah rumah-rumah itu seluruhnya dari rumah satu ke rumah yang lain-lainnya, dan itu dokumentasinya itu detail ya, foto keseluruhan, foto bagian atas, si bagian ulu pawung, foto atap, foto bodi rumah, foto kaki rumahnya seperti apa, kemudian foto detail ornamennya, sulur-sulurnya, gorganya, itu didokumentasikan semua sehingga kita bisa mengumpulkan banyak data ya, karena ragam rumah yang diteliti, yang difoto, yang didokumentasikan pada saat itu juga ada banyak. Nah, berangkat dari data-data dokumentasi tersebut, cobalah dihitung dengan rumus-rumus matematika. Akhirnya ditemukanlah kalau
Kalau ukiran-ukiran Gorga Batak itu dimensinya tuh ada di antara dimensi garis, dimensi 2 dan di antara dimensi 3 Dibandingkan. bangun ruang gitu ya. Dan itulah geometri yang kita temukan dari ukir-ukiran Gorga Batak. Kemudian kalau misalnya kemarin kita di batik kita bilang bahwa ada geometri fraktal di ukiran batik, di Gorga pun ada geometri fraktalnya juga karena dia perhitungan geometrinya itu pecahan. Geometri fraktal itu artinya dia geometrinya pecahan di antara 1 dan 2, di antara 2 dan 3. Yang jadi di Gorga Batak pun ada geometri fraktalnya. Selain itu, nah ini, gimana sih menyambungkan antara mitos ataupun filosofi-filosofi dari cerita-cerita ya nenek moyang kita tentang Gorga, tentang filosofi hidupnya, tentang pohon-pohon kehidupan sama sains. Jadi ketika kita meneliti dan membuat perhitungan ya tentang ukiran-ukiran Gorga itu ternyata matching nih sama ada namanya geometri L, geometri kura-kura namanya. Itu ditemukan oleh biolog namanya Linden Meyer, makanya disebut geometri L atau geometri kura-kura. Kenapa sih disebut geometri kura-kura? Karena arah jalannya kura-kura secara normal ya, maksudnya di alam semesta arah jalannya kura-kura itu similar atau mirip dengan arah jalannya pahatan-pahatan ukiran Gorga. Mirip juga dengan arah cabang-cabang pohon kehidupan. Terus dari mana nih ketemunya antara filosofi, mitos, sama sains? Kalau di pohon-pohon kehidupan, termasuk ukiran Gorga, dia akan selalu kembali ke titik mula. Ukiran-ukiran itu akan berusaha kembali ke titik mula, artinya ke titik asal, dari mana kita berasal. Aku orang Jawa ya. Kalau di Jawa kan juga ada kayon, gunungan, yang artinya filosofi kehidupannya kita jangan lari deh dari asal mula kehidupan kita, jangan lari dari asal tradisi kita. Kita akar kehidupannya, akar budayanya dari mana. Nah, kalau di Gorga itu ukirannya, pahatannya, gerakan ukiran-ukiran itu akan berusaha untuk kembali ke titik mula, kembali ke asal. Itu kan secara saintifik itu juga matching. Geometri L ataupun geometri kura-kura itu arah perjalanannya itu juga begitu. Dari titik awal dia bergerak berapa derajat ke kanan, berapa derajat ke kiri di ujung, dan dia selalu berusaha untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Ketika ruang-ruangnya sudah penuh, dia berusaha untuk kembali ke titik mula, dia kembali ke awal gitu. Artinya yaitu ditarik lagi, harus kembali ke awal, harus kembali ke titik mula-mula dan mengisi kekosongan. Itu kan filosofi yang juga ada ya narasinya di filosofi kehidupan nenek moyang kita kan. Tuturan nasihat-nasihat kehidupan pakai cerita, pakai filosofi, pakai makna-makna yang ada di kebudayaan, dan itu ternyata matching nih secara saintifik. Geometri kura-kura arah geraknya, jalannya seperti apa, kembali ke titik mula, kembali ke titik asal, dan nunjukin fenomena waktu gitu ya, fenomena kembali ke titik mula itu matchingnya tuh bisa di situ. Jadi secara saintifik juga ada risetnya, secara filosofi pun ada narasi demikian, dan itu jadi titik temulah antara filosofi, mitos, sama temuan-temuan riset sainsnya gitu, Mbak. Kalau gitu, jadi kan kalau balik lagi ke titik awal itu kayak membentuk ini ya, semacam lingkaran gitu ya. Jadi kan di sini aku tadi catat kalau dia itu tidak kalau dia nggak nemu jalan atau dia tidak akhirnya berhenti pada waktu, berarti dia muter gitu ya, ada semacam lingkaran kalau
gitu Iya, ya kalau. betul. Nggak berupa lingkaran juga sih Mbak, tapi kayak arah sudut perjalanannya, arah sudut perjalanannya ke kiri berapa derajat, ke kanan berapa derajat. Terus semakin tadi kalau aku lihat kan semakin apa namanya? Semakin bervariasi arah sudutnya, nanti semakin banyak pola-polanya gitu. Ya, ya. Nah, tadi menarik ya yang dibilang Mbak Wulan, aku sekarang jadi ngerti. Jadi awalnya itu, mulainya itu dari relief-relief candi itu, kenapa dari misalnya candi atau batik, apakah itu karena udah ada gitu? Atau udah lebih banyak kita masyarakat mengenalnya, sehingga mulai dari sana. Baru nanti karena Pak Hoki dari Sumatera Utara akhirnya meneliti Gorga gitu. Jadi dari batik itu karena udah motifnya itu udah banyak dikenal masyarakat gitu ya, Mbak Wulan. Enggak sih, Kenapa sebetulnya bukan titik nolnya bukan begitu Mbak. Jadi titik nolnya itu, misalnya nih kita lagi ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, kalau kita kan masyarakat nih yang suka baca, suka sama budaya, suka sama sains, kita ngobrol-ngobrol di sini ngariung, ngobrol-ngobrol lah, tukar pola pikir, tukar pikiran. Nah, pada saat itu di tahun 2002, 2003, Pak Hoki dan kawan-kawan peneliti itu semacam diskusi lah, ngobrol-ngobrol. Indonesia ini kan kaya banget ya sama kekayaan budaya. Terus Indonesia itu kan punya semacam ini ya, 5 keajaiban besar dunia. Dulu kan watermarknya masih itu ya Mbak, 5 keajaiban besar dunia. Salah satunya kan Candi Borobudur. Jadi orang membranding Indonesia tuh Candi Borobudur. Orang kenalnya budaya Indonesia ya Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu kan bangunan 3 dimensi. Sesuatu teknologi yang sudah advance nih Mbak, karena dia sudah 3 dimensi, lebih kompleks. Kalau kita mau runut perjalanan sejarah manusia, secara kecerdasan, secara intelektual, secara kemampuan mereka beradaptasi, kan otomatis ada flow-nya nih, dari mulai titik nol dulu, terus geometrinya tuh dimensi 1. Tapi kalau kita udah kenal duluan nih sama Candi Borobudur yang dimensi 3, si para peneliti itu mencoba untuk mundur ke belakang. Kalau misalnya kita udah kenal kekayaan budaya Indonesia 3 dimensinya candi, bangun ruang, bangunan dimensi 2-nya tuh apa sih kekayaan budaya Indonesia di 2 dimensi apa sih kira-kira. Jadi akhirnya tercetuslah misalnya apakah, mulai dari pertanyaan, apakah batik, kain-kain batik itu adalah hasil karya 2 dimensi, 2 dimensinya nenek moyang gitu. Karena kan kita tidak terlalu mengenal lukisan ya. Nah, berangkatlah dari pertanyaan itu, apakah batik, sampai akhirnya kan kalau peneliti itu kalau ada pertanyaan nggak bisa berhenti sebelum ada jawabannya ya Mbak. Jadi berangkat dari curiosity itu, keingintahuan itu, Pak Hoki dan tim melakukan ekspedisi itu untuk motif-motif batik, sampai akhirnya juga nemu yang lukisan Semaradana di Bali kan itu baru ketemu setelah melakukan ekspedisi batik. Karena pada awalnya di titik nol kan Pak Hoki dan kawan-kawan juga bukan seorang budayawan juga ya Mbak, lebih ke riset kan, lebih ke saintis ya, tim Pak Hoki ini. Jadi kan belum tahu juga apa itu batik, apa itu motif-motif batik, apa itu lukisan Semaradana misalnya. Tapi kan berangkat dari pertanyaan itu, keingintahuan itu, melakukan ekspedisi, pendataan, riset, sampai akhirnya nemu nih berbagai macam motif-motif kain, berbagai macam motif wastra yang ada di Nusantara. Sampai akhirnya ini baru satu objek budaya gitu ya, baru satu objek budaya. Dan di situ akhirnya muncullah, nggak bisa nih kalau berhenti di sini, objek budaya Indonesia tuh banyak banget. Tapi pada saat itu ya, 2002, jadi berangkatlah melipir ke objek-objek budaya yang lain untuk diekspedisikan gitu. Setelah batik ya, step-step berikutnya ada salah satunya ekspedisi rumah adat Gorga. Gorga.
sampai ke Gorga Sebelum ya. ya, Nah, sebelum oke, sebelum ke aku sekarang agak ngerti ya. Memang ini apa bacanya ini ya. Aduh, terima kasih ini untuk teman-teman penulis yang bisa apa sih menerjemahkan itu semua kerumitan itu ke dalam buku yang ini. Meskipun aku sih ini nih cari titik awalnya tuh di mana sih? Apa sih motif-motif ini awalnya dari mana? Kalau tadi cerita dari Ito Yuri ya, kalau itu berarti itu di Banua Ginjang itu udah ada motif-motif itu ya, Ito Yuri ya. Iya, Tadi kalau ya, kalau kelihatan sudah ada, tapi kalau dari apa namanya dari tulisan-tulisan mungkin saya belum ketemu itu apa namanya cerita kenapa ada motif ini, kenapa ada motif itu belum ketemu. Tapi kalau tapi kalau dari narasi yang disampaikan, saya yakin itu sudah ada. Kayak dikatakan kan tadi sama Tobing, Tuanku Mauhik, Tuanku Magoga, itulah disebut sebagai mula di Panguhiro, mula di Panggogang. Jadi memang motif itu sudah ada, dan juga kan ada tadi namanya istrinya itu Bogudia Parujak. Itu dikisahkan dia itu apa? Dia itu tonun, menenun, udah bikin los. Jadi kan kalau jadi kalau menurut apa namanya menurut pendapat saya ya, pendapat saya sendiri itu apa namanya motif-motif itu mungkin sudah dikenal di sana. Tapi ya gitu. Ya. Ya, jadi kan kayak motif ini kan ada di motif-motif itu muncul ada di sekitar nenek moyang kita gitu ya. Kalau tadi misalnya bentuknya si Raja Odop-Odop ya, Raja Odop-Odop kan bentuknya seperti kadal gitu ya. Bukan, jadi Raja Odop-Odop. Apa Raja apa tadi? Tuan Gumagoga itu yang seperti kadal bentuknya. Ya seperti kadal itu ya. Nah itu juga barangkali kadal itu ada, aku nggak tahu apakah itu berhubungan dengan motif kadal yang ada sekarang di apa sih namanya di ukiran kita nih di Batak. Bukan apa ya, Bukaspati itu ya yang macam apa? Iya, Bukaspati ya. Aduh. Nah, itu kan sering itu. Ya, Bukaspati kan sering dibuat apa namanya kan berhadapan dengan ini, maaf, gambar ini. Iya, dari apa sih namanya yang bulat-bulat itu ya. Itu simbol buah dada perempuan ya. Kesuburan ya. Tanda kesuburan. Nah itu ini awalnya sih dari mana gitu sekarang aku udah mulai ngerti ya tadi yang diceritain oleh Mbak Bulan ya untuk sampai kita ke Ulu Paung gitu. Nah kalau ini apa sih di sini aku baca ada bahasa dan matematika menghasilkan pola-pola fraktal. Berarti ini pola-pola fraktal atau bahasa itu bukan hanya pada bahasa tumbuhan ya Mbak Bulan. Kalau di sini kan dicontohkan ada, kalau yang tadi ditemukan oleh sistem L itu untuk Lindenmayer itu berarti ada juga bahasa yang lain. Misalnya apakah bahasa binatang bisa, apakah ada seperti itu yang nanti akan disambungkan dengan sains dalam hal ini matematika yang kemudian menghasilkan pola-pola. Gimana sih ini? Cerita ini Mbak Wulan apa betul seperti itu? Bukan hanya sistem gitu, ada sistem yang lain di dalam dalam pola-pola motif-motif ini, motif-motif Nusantara ini. Punten Mbak Ita, tadi tuh rada putus-putus, tapi maksudnya rada putus-putus, tapi yang kutangkep Mbak Ita tanya ya, apa hubungannya sama kata bahasa sama si ukir-ukiran ini. Ya di tulisan ini tuh di buku aku ada baca bahasa dan matematika gitu ya. Jadi bahasa misalnya ada bahasa tumbuhan yang sistem L itu. Betul. Kemudian artinya ada bahasa binatang juga gitu. Ada bahasa yang lain yang bila dikaitkan dengan matematika atau enggak tahu lah ya, atau ini salah kali ya omongnya, menghasilkan pola-pola itu, pola-pola motif itu. Kalau nanti kita akan ke Ulu Paung, kita akan bisa nyampe ke sana setelah kita menemukan itu tadi bahasa dan matematika yang menghasilkan pola-pola. Meskipun kata itu Yuri kan Ulu Paungnya setiap
marga atau setiap klan atau setiap apa gitu ya, atau setiap desa berbeda-beda gitu ya. Nah itu beda-bedanya itu akan mencerminkan apa atau mengatakan apa ke kita perbedaan-perbedaan itu gitu ya, atau apa mitos-mitos itu ya, nanti kita akan ke cerita gitu ya, ke narasi gitu. Gimana Mbak Ulan tentang bahasa dan matematika itu? Oke, kalau tentang bahasa dan matematika, sebetulnya kan kalau di buku ini sudah dituliskan ya Mbak, kalau ada namanya tadi geometri L ataupun geometri Lindenmayer atau bisa disebut juga geometri kura-kura, itu adalah tata bahasa pertumbuhan. Tumbuh kembangnya batang pohon, tumbuh kembangnya perjalanan kura-kura itu seperti apa, itu secara matematis mirip gitu ya. Secara matematis ya itulah namanya geometri L, namanya geometri kura-kura yang pada dasarnya, pada intinya tuh seperti tadi, setiap perkembangan batang pohon akan seperti apa, terus setiap perjalanan kura-kura itu arah sudutnya kemana, terus akan variasinya bagaimana, terus kalau misalnya udah nggak ada jalan, dia akan berhenti mentok gitu ya, atau misalnya masih ada jalan, dia akan terus mengisi ruang-ruang kosong, terus akhirnya akan kembali lagi ke awal, ke titik mula-mula misalnya, dia posisinya akan di situ. Nah, ya itu tadi artinya secara tata bahasa pertumbuhan, secara tata bahasa matematis, sistem ini sama, akan semakin banyak variasi, bentuk-bentuk ukirannya akan semakin banyak variasi arah perjalanan, itu ya tadi kura-kuranya mau kemana, berarti semakin banyak arah perjalanan dia, ukirannya akan semakin banyak. Kemudian kura-kura ini akan selalu mengisi ruang-ruang kosong. Jadi kan kalau di Gorga pun kan ada bidangnya ya, kotak atau persegi panjang atau lingkaran. Selama masih ada ruang kosong, dia bisa mengisi ruang kosong itu dengan ukiran, dia akan terus isi. Tapi kalau udah habis mentok, dia berhenti. Kemudian kan kalau udah berhenti, udah berhenti, terus kan si kura-kura ini akan terus berjalan gitu ya, dari titik awal kembali lagi dari titik awal, terus dia berjalan lagi, cari sudut-sudut perjalanan lagi untuk dia bikin ukiran-ukiran, kembali lagi ke titik awal, dan seterusnya sampai ruangan itu penuh diisi oleh ukiran-ukiran. Dan di situ pesannya itu pesan soal moral dan waktu, akan terus secara moral dan waktu diajarkan untuk kembali lagi ke titik awal dan selalu mengisi ruang-ruang kosong itu. Ruang-ruang kosong itu kan bisa berupa filosofi, tata nilai kehidupan, bisa tentang ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran hidup gitu ya. Itulah tata bahasa pertumbuhan dan tata bahasa secara matematis gitu Mbak. Dan ya itu tadi balik lagi ke filosofinya, kembali lagi ke urusan moral dan waktu, kembali lagi ke titik awal. Kita tidak boleh melupakanlah akar budaya kita, akar asal usul kita seperti apa. Iya. Itu bisa begitu ya. Itu unik sekali ya. Saya memahaminya itu alam aja itu udah kita manusia ya mesti belajar sama alam lah ya. Kalau apa sih betul. dari apa, misalnya di buku bab ini juga mengatakan misalnya pohon itu ranting-ranting itu tuh mengatakan sesuatu gitu. Betul. Mengatakan pertumbuhan mereka tuh, bahkan di dalam apa sulur-sulur kayu juga mengatakan sesuatu ya. Bisa tentang usia, bisa apa yang terjadi, musim-musim yang mereka lewati gitu. Ini sangat menarik ya. Jadi aduh gimana ya, mungkin kalau dulu kita di sekolah belajar biologi gitu kan, kadang kan dulu kita ada tuh belajar biologi untuk melihat atau menghitung usia pohon, usia batang pohon, itu kan pohonnya dibelah, terus ada lingkaran-lingkaran di dalamnya kan itu lingkaran-lingkaran itu menunjukkan dia usianya udah berapa tahun, terus rapat renggangnya jarak antar lingkaran itu menunjukkan musimnya, musim
penghujan, musim kemarau, musim kering, itu ada artinya gitu. Jadi secara apa ya, secara apa sih, benda-benda alam itu kan dia memberikan kode-kode pengetahuan ke Iya, manusia iya. ya, dengan rupanya dia seperti apa, bentuknya dia seperti apa. Kita pelajari, memang betul tadi, kita memang harus belajar dari alam gitu, karena kan memang dari alam, dari budaya gitu ya, yang apa, kalau mungkin salah satu kekurangan ya, kalau di zaman dulu kan memang tidak ada naskah literasinya ya, yang dituliskan gitu dari nenek moyang kita. Ini tuh tentang apa, ini tentang apa gitu. Jadi di masa sekarang ketika memang udah semakin maju, orang untuk bisa menganalisis itu semua, akhirnya kita harus belajar lagi nih, balik lagi belajar dari alam, belajar dari budaya. Mereka ngasih sinyal-sinyal apa sih? Mereka ngasih kode-kode apa Iya, sih iya, iya. yang bisa kita pecahkan nih, kode-kode informasinya, artinya apa sih gitu. Iya, iya, iya. Wah, menarik ya. Nah, sekarang aku mau ke Ito Yuri yang soal ulu paung ya. Pada waktu penelitian ulu paung kan dibilang juga tadi Mbak Wulan juga bilang itu kan di daerah sini lah ya, di kawasan Toba. Nah, dalam buku itu ada catatan ada yang sama, ada yang nggak sama. Bahkan ada yang seperti kala ya, kala itu ini ya, kala itu raksasa gitu ya kalau di Jawa ya. Ada kepala bersingkat, ada yang apa seperti memanggul cangkir atau mangkuk ya, kalau di sini ada itu tuh bagaimana itu Yuri? Kalau di sini tadi ada, kalau aku lihat itu kan ada banyak ya, ada banyak ulu paung yang berbeda, ada yang tapi kayak apa sih, ada beberapa kebanyakan tuh yang sama tuh ada bentuk wajah gitu ya, ada mata, ada apa sih namanya seperti wajah kita lah ya, maksudnya manusia gitu, atau itu tapi dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Nah ini menurut itu Yuri apa menggambarkan apa perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dalam ulu paung di kawasan Toba ini? Ya, kalau dilihat aja ya, maksudnya perbedaan atau persamaan bisa mungkin narasi yang disampaikan oleh Panggogam, bisa karena itu juga. Atau mungkin bisa juga karena apa, nama wilayah juga bisa apa namanya, jadi membuat variasi juga. Itu yang setahu saya kalau kenapa bisa berbeda-beda begini, karena kan ada bentuk yang lebih lebar, ada yang lebih kecil, mungkin ada bisa saja itu dari dua tadi itu. Iya. Ada yang kecil, ada yang langsing, ada yang lebar, gitu ya. Berarti senimannya gitu ya, dalam hal ini seniman Gorganya itu juga mengambil apa ya? Mereka mengambil peran juga dalam hal ini untuk misalnya menceritakan atau memberi apa ya namanya itu, memberi apa ke kita gitu, memberi apa sih, kalau tadi kan misalnya kalau alam pohon-pohon memberi tanda ya, berarti seniman ini apakah dia bekerja sendiri atau misalnya diperintah oleh misalnya ketua adat atau raja marga gitu, atau bagaimana ya? Nah, itu Yuri? Ya, apakah dia bisa nanti itu disuruh gitu, atau karena apa? Contohnya kan saya dapat tulisan ini. Contohnya apa itu? Goga Silintong. Karena itu karena Goga, atau sebelumnya situ Goga ini kan ada masuk tertentu kan untuk apa namanya digambar itu. Ada yang saya dapat itu yang pertama tadi sebagai persembahan. Sebagai persembahan kepada Dewata agar yang punya rumah diberkati. Ada sebagai penggabean agar harga diri meningkat melalui keturunan dan penghorasan atau kesempatan, atau juga sebagai jaga-jaga. Ada juga maksudnya apa namanya yang lain-lain tuh, seperti penggunaannya itu mau dikatakan apa nih,
Goga itu bisa dipakai apa namanya sebagai penolak bala, harapan dari pemilik rumah tadi itu penggabean tadi, kayak sebagai apa namanya status dari yang punya rumah kan bisa itu, bisa juga. Itu ada juga orang itu bisa membacakan dari tengok ada rumah, tengok goganya. Bisa dibilang ini yang punya rumah ini begini orangnya. Oh iya iya Itu iya. ada gitu. Iya aku pernah. Iya iya iya. Waktu itu gini ya, itu Yuri satu kali itu aku sama kawan pergi ke rumah ada seorang ini ya pengacara di Jakarta. Itu dia punya gorga ya, punya gorga sendiri dengan motif-motif tertentu. Menurut dia, ketika dia meminta dibikinkan gorga kepada senimannya itu mewawancara dia gitu. Kamu itu pekerjaannya apa? Kamu kebiasaannya apa? Kamu Bapak segala sesuatu ditanyain. Kemudian setelah itu di apa Jawa atau apa dari hasil wawancara itu di, dibuatlah gorga si bapak ini pemesan ini kemudian di apa sih namanya ditaruh di rumahnya. Kemudian kalau misalnya orang Batak gitu ya datang ke rumah bapak itu, kalau dia mengerti bisa dilihat dari apa sih dari gambar itu dan dari narasinya. Narasinya aku juga nggak tahu ya. Jadi itu berarti dalam hal ini seniman juga mengambil peran ya, berperan juga gitu dalam memberi pesan atau kalau di sini mitos-mitos gitu ya, mitos-mitos dalam motif, dalam gorga gitu. Jadi itulah sebabnya barangkali jadi beragam gitu, jadi berbeda gitu ya. Nah, itu motif gorga-gorga itu atau ulu paung itu selalu baik nggak sih ininya? Itu Yuri selalu apa sih namanya positif nggak? Memang sih ada yang misalnya yang untuk perang gitu ya. Kalau itu mah ada apa ya? Ada pesan perang misalnya atau pesan ada bencana atau ada arti spiritual atau pertanian astronomi dan yang apa sih yang buruk-buruk bukan yang buruk apa sih ya namanya ya peristiwa perang gitu itu termasuk juga gitu Yuri ya baik dan buruk di dalam motif atau di dalam gorga itu ada gitu juga apa hal baik ada hal buruk ada, tapi yang kebetulan yang apa namanya yang saya literatur yang saya dapat ini yang apa namanya yang diceritakan cuma seperti apa deskripsi aja gitu, deskripsi apa, tapi kalau yang ya, maksudnya kalau apa namanya kayak contohnya tadi yang saya sebut tadi silintong tadi ya, goga silintong itu kan bentuknya pusaran air gitu. Bentuknya pusaran air. Mungkin nambahin juga Mbak Ita, kenapa apa ya, kalau di tataran masyarakat kita itu kan banyak memperbincangkan budaya ataupun petuah-petuah itu sebagai mitos, mistis gitu kan. Kenapa akhirnya kemarin mengambil tema Ulu Paung .2 mitos X science, sebetulnya kan kita mau coba membenturkan nih orang-orang kenapa sih ngomongin itu sebagai mitos, padahal kan ini scientifically speaking itu scientific loh, itu ada ilmu pengetahuannya loh, bukan sesuatu hal yang mistis, bukan sesuatu hal yang mitos ya, cuman kan orang-orang melabelinya tuh lebih ke mitos. Kalau kami para kami ya dari tim yang melakukan pendataan budaya, tim Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, kita melabelinya itu setelah kita belajar gitu ya, kita melakukan pendataan, kita belajar, kita riset, diskusi, kita melabelinya lagi itu tidak lagi sebagai mitos ataupun mistis, tapi sebagai tuturan ataupun filosofi kehidupan, tapi pakai cerita-cerita kayak misalnya kan di setiap ukiran-ukiran itu pasti ada ceritanya ya, ada narasinya, bentuknya apa, apakah bentuknya kala, yang artinya bentuknya raksasa, apakah dia mau menceritakan bahwa ada baik dan buruk dalam setiap elemen kehidupan kah, kita harus menanggapinya seperti apa gitu. Kemudian kayak misalnya
selalu ya di setiap ornamen budaya, objek budaya itu selalu deh ada cerita-ceritanya, pesan-pesannya. Kayak tadi misalnya contoh salah satu ulu paung untuk sesembahan ke Dewasa. untuk sesembahan ke Persembahan dewata. Itu kepada kan Dewata. itu kan secara narasi atau secara storytelling kan seperti itu ya. Tapi kan mungkin kalau misalnya kita bisa cacah kembali pesan-pesan itu, kan kita bisa refleksi itu artinya mungkin kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan, kita harus terus dengan kita memberikan sesajen kan itu artinya kita berkorban kan ya, memberikan sesuatu kita punya harta benda misalnya, tapi kita harus menyisihkan sebagian dari harta benda kita ke masyarakat sekitar. Artinya kita harus berbagi, artinya kita harus ulas asih ke orang-orang sekitar kita. Jadi kalau selama kita melakukan pendataan dan riset dari setiap mitos yang diperbincangkan oleh orang, kita selalu mendapatkan narasi, kita selalu mendapatkan filosofinya, kita selalu mendapatkan storytellingnya apa sih, tuturannya apa sih, terus sebetulnya tuturan itu tuh ada maksud nggak sih di baliknya itu ya, akan selalu ada itu. Jadi hal-hal yang dilabeli sebagai mitos itu sebetulnya kan tuturan ya, ajaran orang-orang dulu, nenek moyang kita mau ngasih wejangan ke anak cucunya, mau ngasih pendidikan kehidupan ke anak cucunya itu seperti apa dengan narasi-narasi. Lebih mudah orang untuk didongengkan, untuk dia punya nilai-nilai hidup, punya nilai-nilai jati diri dibanding kalau kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, kamu harus ini, harus itu gitu ya. Orang akan lebih masuk dengan kasih tuturan, kasih cerita, kasih dongeng gitu. Kayak contoh simpelnya aja, kalau di Jawa itu kan banyak hutan lindung misalnya, banyak hutan-hutan keramat, banyak gunung-gunung keramat yang kamu jangan deh naik ke gunung itu keramat, nanti kamu pulang-pulang bisa kena naas, bisa kena musibah. Tapi kan itu secara implisit sebetulnya nenek moyang kita mau ngasih tahu kalau jangan deh ke sana, ke gunung itu sumber mata air kita. Kalau orang-orang ke sana sudah otomatis lingkungannya tercemar, sudah otomatis air itu kan sumber kehidupan ya, sesuatu yang sangat sakral. Airnya nanti tercemar, airnya nanti polutan, nanti airnya beracun. Kita malah nggak punya akses nih ke sumber mata air kita yang jadi penopang kehidupan kita sehari-hari. Karena sering ya, kalau misalnya salah satu gunung gitu ya, yang dulu dikeramatkan, terus akhirnya udah dibuka, udah ada pembalakan liar misalnya, terus ada penambangan misalnya, tanpa memperhatikan nilai-nilai lingkungan gitu ya. Kan itu akhirnya ya udah airnya tercemar, udah nggak bisa lagi jadi sumber mata air murni. Jadi segala macam mitos, kalau menurut kami setelah perjalanan panjang melakukan pendataan dan riset, segala macam mitos itu sebetulnya adalah tuturan kehidupan, di mana kita seharusnya bertindak laku dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita harus bertindak laku ke lingkungan gitu ya, dan itu akan kembali lagi ke manfaatnya tuh ke diri kita lagi gitu. Iya, aku setuju ya dengan yang Mbak Wulan cerita ini. Mungkin kenapa akhirnya buku ini menjadi penting ya, Ito Yuri, untuk masyarakat Batak ya, karena Ito Yuri nggak tahu apakah tahu gitu ya, kalau di kebanyakan orang Batak Toba ya yang sekarang udah menjadi Kristen itu sering sekali menganggap motif-motif, atau misalnya tadi Ito Yuri bilang juga ada di ulos ya. Kadang-kadang jadinya ulos yang jadi korban gitu ya, ulosnya dibakar gitu, menganggap itu tuh ada roh-roh yang jahat kalau kita pakai ulos gitu. Ada motif ini tuh akan menyebabkan kita sakit atau jadi itu ada yang superstitious gitu ya. Yang kalau tadi Mbak Wulan bilang, aku malah lebih setuju ini gitu ya, bahwa kita belum tahu gitu ya, kita tuh nggak tahu apa yang dicoba dibahasakan oleh nenek moyang kita dalam bentuk motif-motif tadi. Kalau ini judulnya Enigma, memang ini masih teka-teki, akan terus menjadi misteri bagi kita untuk terus menggali bagaimana kehidupan nenek moyang kita di masa lalu gitu ya.
Nah, ini kita balik lagi ya kalau Mbak Ulan, kalau di masyarakat Batak sekarang ya memang agak sulit gitu untuk kembali ke budayanya itu ya, karena ketakutan itu tadi, ketakutan nanti saya disebut sebagai penyembah apa sih setan gitu ya. Kalau misalnya belajar tentang motif, tapi tadi Mbak Ulan bilang bahwa disitulah ada tuturannya, ada narasi gitu ya. Kita di situ bukan ada maksud-maksud yang lain kecuali untuk maksud kesejahteraan kembali ya, kesejahteraan umat manusia atau keberlangsungan atau survival dari masyarakat pada waktu itu. Jadi kalau kita nggak boleh, misalnya sekarang pusuk buhit dianggap sakral gitu ya. Kalau sekarang memang harus disakralkan itu Yuri ya, karena udah kotor itu tuh jalan ke atas itu udah banyak sampah, udah banyak apa sih plastik-plastik, udah banyak minuman kaleng gitu ya. Jadi itu harus kita balik lagi ke cara-cara nenek moyang kita ya untuk bilang bahwa ini sakral atau keramat dalam rangka kelestarian gitu ya. Kalau tadi ada dapat cerita dari Mbak Wulan. Aku apa sih ini harus lebih sering kita diskusikan ya apa sih namanya terutama karena di di Batak itu di masyarakat Batak itu sangat-sangat sensitif gitu ya kalau bicara soal motif, kalau bicara soal budaya gitu. Jadi kita kayak mundur ke belakang gitu. Padahal kita itu belum tahu gitu. Kita belum tahu gitu ya apa sih namanya clue-clue atau tanda-tanda atau penanda apa yang diberikan oleh nenek moyang kita di zaman dulu gitu ya. Nah, aku balik lagi ke itu Yuri ya soal ulu paung itu. Kalau misalnya ulu paung itu salah satunya kenapa juga ditaruh di atas gitu ya, itu barangkali juga ya itu untuk tadi sesembahan gitu ya. Kalau kita sesembahan itu berarti untuk seseorang atau sesuatu atau orang yang berada di atas gitu ya, lebih atas dari kita ya. Itu oleh sebab itu dia ada ditaruh di rumah-rumah dan di bagian atas, di bagian yang apa ya, yang mudah dilihat, atau kalau misalnya ada orang mau bertamu itu yang pertama kali dilihat, itu yang pertama kali menjadi apa sih namanya jadi semacam apa ya ke tamu itu saya itu begini gitu, atau identitas saya itu ini, atau kan bisa dibilang seperti itu lupa itu. Ya kalau ulu paung apa namanya maksudnya masuk pertanyaan ini kan motif ulu paung ada masuk tertentu dengan ada masuk penyampaian tertentu motifnya. Kalau kenapa juga ditaruh di atas gitu kan? Ditaruh di atas itu seperti ada pesan gitu ya. Ya kalau mengenai motifnya sendiri itu nggak ketemu barang. Tapi kalau masuk itu memang ada diletakkan di atas itu tadi sebagai persembahan di Batak. Itu kan itu yang saya tadi sebutkan itu awalnya itu mendekat kepala kerbau itu tadi. Kan dibilang ulu paung, lama-lama kan. Tambahan juga selain persembahan itu kan juga salah satu bentuk perlindungan juga ya. Jadi ada harapan di sana ketika memang kan tetap ya kalau di kebudayaan kita pasti selain filosofi, selain narasi-narasi filosofi ada doa dan harapan di sana. Jadi ada maksud-maksudnya tuh tetap berharap untuk sesuatu yang terbaik buat kita. Kayak tadi udah persembahan, harapannya kita selamat, harapannya kita terlindungi, harapannya kita tetap memiliki keberkahan, memiliki kesejahteraan. Jadi akan selalu ada doa dan harapan di balik setiap narasi di objek-objek budaya kita. Kayak misalnya contoh kan kalau di motif-motif ulos kan, motif ulos pun kan ada banyak ya. Salah satunya kalau nggak salah, aku lupa ingat, kalau nggak salah itu kan ada ragi hotang. Kayak misalnya harapan, kalau nggak salah ya Mbak, karena aku baca itu udah lumayan lama. Jadi kayak misalnya motif ulos ragi hotang, harapannya dipakai pada saat pernikahan,
koreksi aku ya Bang Yuri kalau salah, kayak buat dipakai buat saat pernikahan, terus harapannya kan pernikahannya bisa lebih langgeng, lebih harmonis, lebih lovable lah ya. Kalau itu motif-motif yang ada di ulos. Jadi ulos ada banyak banget ragamnya dan ada fungsinya masing-masing dengan harapannya masing-masing. Sama kayak motif batik di Jawa, kayak misalnya kalau teruntum sama tetap untuk cinta kasih dua orang pasangan suami istri biar terus cinta kasihnya biar terus bersemi terus langgeng gitu ya. Terus ada motif sidomukti yang dipakai pada saat pernikahan, artinya dua keluarga ini bisa bersatu dengan baik gitu ya, dengan apik dan harmonis. Jadi pasti di setiap objek-objek itu selain ada narasinya, filosofinya, ada doa dan harapan di sana itu. Iya, iya, aku setuju juga. Ya, kan di ini ya, di buku ini Toyuri ada 500, kira-kira ada 500 marga di Batak gitu ya. Dan dengan perbedaan-perbedaan bulu paung ini, apakah misalnya kelompok-kelompok marga itu atau toga, misalnya katakanlah ada toga Siregar gitu ya, ada toga apa sih macam-macam gitu ya. Kalau misalnya ada catatan seperti itu dalam penelitian. Kalau Goga memang itu kalau Goga ini kan bukan milik apa namanya, kalau bukan milik satu klan, satu marga, nggak milik itu, milik semua. Oh. Itu jadi itu semua itu dia. Punya orang Batak gitu ya? Punya orang Batak. Jadi kan istilahnya itu bukan ciri khas marga, tapi ciri khas kampung itu biasanya itu. Bisa ciri khas. Kalau ulu paung apa bisa disebut gitu? Kalau ulu paung misalnya bisa nggak itu mencerminkan itu daerah tertentu ulu paungnya kayak begini gitu? Apakah ada daerah tertentu yang tidak punya ulu paung? Kalau apakah tidak ada ulu paung itu mungkin dari apa ya, yang dari timnya sebelumnya mungkin bisa mengetahui itu apakah ada atau tidak. Tapi satu lagi apa tadi itu? Kan kita punya 500 marga. Ya. Jadi kalau tadi itu bilang motif itu atau tidak melatari marga-marga, itu hanya yaitu milik orang Batak gitu ya. Tapi kalau ulu paung kan ini beda-beda kan, ada beragam bentuk. Apakah ada satu wilayah yang tidak punya ulu paung gitu? Misalnya wilayah kalau di Batak kan wilayah itu kan marga juga kan, misalnya Sianipar ya itu memang kampung Sianipar. Apakah Sianipar nggak punya ulu paung gitu? Tadi itu bilang mungkin di penelitian sebelum-belumnya mungkin ada, atau gimana nih kalau ulu paung, apakah semua daerah punya ulu paung? Ya, setahu saya itu memang ada punya semua itu. Karena kan memang itu di rumah memang ada, karena tiap rumah itu pasti ada dibuat orang. Karena di rumah itu dibikin orang itu. Berarti ada ya. Berarti ada 500-an atau ya sekitar itulah ulu paungnya. Berarti sangat kaya ya. Berarti kita perlu mendata nih Mbak Wulan, ada berapa banyak bentuk dan kapan dia berhentinya? Apakah sekarang manusia modern bisa bikin ulu paung, itu Yuri? Kalau apakah masih ada sekarang, mungkin ada orang masih mengerjakan Goga, itu masih ada. Itu masih kalau Goga masih ya. Masih ada. Tapi tentunya juga kan apakah bisa, aku yakin pun kalau dia pun bisa juga mengerjakan ulu paung. Aku yakin begitu, dia bisa juga mengerjakan itu. Iya ya. Mungkin sama satu lagi Mbak, tadi kan Mbak Ita tanyakan, salah satu concernnya juga apakah masyarakat modern ini bisa nih memproduksi ulu paung, bisa memproduksi gorga, bisa memproduksi rumah bolon. Nah, yang padahal ada missing link kan antara nenek moyang kita, masyarakat zaman dulu sama masyarakat modern, baik tentang pengetahuannya, baik tentang skillnya, baik tentang keterikatan mereka dengan ulu paung, dengan gorga, dengan rumah bolon. Ada yang ya udahlah aku mau pakai rumah modern aja, nggak mau pakai ala-ala rumah bolon. Kan ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang tetap aku mau mempertahankan rumah bolon misalnya kan. Nah,
Itulah pentingnya pendataan pada saat ini, pentingnya pendataan dan riset pada saat ini. Jadi kita tidak boleh munafik kalau ada kalanya ada kemungkinan kebudayaan-kebudayaan itu berhenti. Maksudnya tidak diproduksi lagi karena udah habis nih produsennya, udah habis pemahatnya, udah habis penuturnya, udah habis keluarga yang memang menjunjung tinggi informasi dan nilai-nilai itu. Kita tidak boleh munafik, ada kemungkinan ke arah sana, manakala memang tidak terus dilestarikan, manakala memang tidak didata dan diriset, manakala tidak terus didorong untuk terus hidup kebudayaan itu. Ada kemungkinan untuk sana. Nah, mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi di masa depan, di masa mendatang, itulah pentingnya pendataan lengkap ya, pendataan lengkap dan detail serta risetnya. Jadi ini sudah sering diperbincangkan dengan Pak Hoki dan tim gitu ya. Manakala kita sudah lengkap pendataannya dan itu detail ya, mulai dari narasi, cerita, gambar, ukirannya, bentuknya seperti apa, perhitungan matematisnya seperti apa, sampai bisa dibuat rumus-rumus komputasinya, rumus komputernya yang secara saintifik kita tidak bisa mendebat itu gitu ya. Ketika kita sudah punya database itu, misalnya di tahun 3000 Masehi gitu ya, di 3000 Masehi semuanya hilang gitu. Tapi kita punya database itu, kita bisa develop mesin gitu ya. Kita bisa develop mesin, kita bisa develop teknologi untuk mereplika, menduplikat rumah bolon, menduplikat ulu paung, menduplikat gurga. Selama kita punya database yang lengkap, detail, rinci, dan ada risetnya gitu. Jadi kalau kita sudah bisa mengamankan itu kan bukan sekedar hanya data ya, tapi ada ilmu pengetahuan di sana, ada benar-benar knowledge ya di sana, beserta dengan kode-kode pengetahuannya. Jadi kalau kita udah bisa ngumpulin itu, mendata itu, riset, dan cracking kodenya itu apa, udah bisa kita simpan di masa depan ketika memang kita terjadi krisis budaya misalnya ya, dan kita mau membangun kembali peradaban dan kebudayaan itu, ya itulah kita manfaatkan database ini. Kita minta betul, kita mengedukasi orang-orangnya, mendidik orang-orangnya supaya mereka bisa membuat ini, ataupun dengan bantuan mesin gitu, dengan bantuan teknologi gitu. Jadi tetap kita harus open minded juga, kita harus terbuka sama perkembangan teknologinya juga. Jadi manakala teknologi itu memang bisa membantu kita, ya kita tidak boleh denial juga gitu ya. Jangan sampai ketika ulu paung harus diukir secara tradisional oleh para pemahat misalnya, tapi kan kita tidak bisa menyangkal ketika para pemahat sudah habis misalnya, sudah tidak ada lagi yang bisa memahat, terus kita mau minta bantuan siapa kalau misalnya kita tidak bisa, kalau misalnya kita tidak boleh memberdayakan teknologi. Sembari secara paralel kita tetap harus dorong SDM-nya, orang-orangnya untuk bisa kembali dan mau belajar tentang itu gitu ya. Iya, setuju. Nah, ini udah 1 jam kita ngobrol, tapi aku pengen nanya sama Ito Yuri ya, tentang pohon kehidupan ya, kayon ya, kalau di masyarakat Jawa ya, Mbak Ulan. Atau gunungan ya, gunungan yang suka ada di wayang-wayang itu gitu ya. Nah, kalau masyarakat Jawa kan mereka punya ada gitu ya, ada gambarnya gitu, ada gunungannya, ada kayonnya gitu. Kalau di masyarakat dan itu sebagai sebagai tanda atau sebagai lambang cara berpikir gitu ya, Mbak Ulan. Nah, sekarang aku tanya ke Ito Yuri, kalau pohon kehidupan orang Batak itu kan ada ya pohonnya ya, apa yang disebut Sangha Madeha itu, kenapa itu tidak, atau aku yang kurang pengetahuan ya, kenapa itu tidak menjadi simbol simbol bagi masyarakat Batak, misalnya simbol cara berpikir atau cara yang lain-lain. Bagaimana tentang pohon kehidupan orang Batak itu, Yuri, yang Sangha Madeha itu? Iya, kalau tentang pohon kehidupan yang setahu saya itu disebut namanya Hariara, Sundung di Langit. Oh, Hariara. Hariara. Hariara Sundung di Langit. Kalau yang Sangha Madeha ada juga menyebutkan itu, ada juga memang yang menyebutkan itu, tapi kebanyakan literatur itu menyebutkan dia Hariara
sundung di langit. Iya, memang kalau diartikan memang orang Batak memang menghidupi pohon kehidupan ini. Ada ulasan dari Uskup Sinaga bilangnya, sama juga dari Philip Lumban Tobing sebutkan bahwa memang orang Batak ini memang memahami konsep itu, memahami konsep hari aras pohon kehidupan dari lahir, besar sampai mati. Itu juga tentang dipahami tentang konsep waktu. Dan juga tentang konsep waktu dari itu juga pergantian tahun dari awalnya buah itu kan buah dari tumbuh buah dari kecil pohon dari kecil sampai tumbuh besar mati lagi. Ada lagi pohon yang baru. Nah, itu juga tentang konsep pohon kehidupan yang dipahami. Jadi juga memahami dengan hal konsep waktu. Tadi Kak Wulan bilang begitu tentang memahami tentang konsep waktu. Kalau kalau Barat memahami kan waktu ini jalan terus dia kronologi seperti garis ini. Nah, kalau kita mengatakan waktu itu seperti siklus berputar. Iya. Nah, itu seperti tadi geometrik L itu kan, dia akan kembali ke awal. Dari mulak tubona kembali ke awal. Mulak tubona, iya. Itu juga seperti manusia tadi itu juga memahami itu. Tujuk yang ditunjukkan dari ulasan dari Philip Lumban Tobing yang yang ada ritual Maktutu Air itu. Maktutu Air baik dibawa ke sungai, Maktutu Air baik dibawa ke sungai, baik dan seterusnya. Ada saya lupa itu lengkapnya gimana. Nah, pokoknya artinya baik itu pun sudah dikenalkan dengan tiga tingkatan ini. Bandung Gijang. Jadi kenalkan dia. Iya. Oh, ada juga ya? Ada. Ya, memang aku yang belum mengetahui hal ini. Nah, ini ini aku senang sekali ya, makin senang ya. Kita udah 2 kali membincang dari buku ini. 1 bab aja harus baca berulang ya, Mbak Ulan. Ini kita kemarin udah membincang soal kuliner. Di sini juga sebenarnya sulur-sulur kehidupan dari motif juga ada ya. Nah, itu ada clue tentang atau ada tanda tentang kuliner gitu bagi untuk kuliner nenek moyang di masa lalu. Jadi ini aku semakin menyukai ya, dan aku juga di sini tuh memang baru belajar juga ya budaya Batak, ini mendalami budaya Batak. Buku ini sangat membantu ya aku ya untuk memahami. Jadi makasih untuk teman-teman para peneliti Enigma dan juga Batakologi dan juga Mbak Bulan dari Bandung Institute. Kita akan membahas ini lagi teman-teman semua di 2 minggu mendatang dengan tema yang berbeda ya Mbak Bulan ya. Ini kita udah kuliner ini semua jejak Nusantara semuanya nih ya. Lalu sekarang kita belajar motif seluruh kehidupan. Yang itu juga motif itu juga dari ini ya, dari tumbuhan menjalar ya. Jadi berarti si nenek moyang itu melihat gitu ya, ada tumbuhan yang melingkar yang begitu tuh dari alam juga itu ya. Duh, ini hebat sekali. Jadi kekayaan yang dirasakan oleh nenek moyang kita itu mereka dapat dari alam yang mereka hidupi pada waktu itu, sehingga kita bisa belajar, sehingga kita bisa berhenti sejenak ya, mulak tubona terus gitu ya, untuk belajar masa lalu dan untuk sebagai bekal kita di kehidupan yang akan datang. Aduh, ini makasih Mbak Wulan. Sama-sama Mbak Ita, mau lihat oleh Godang itu Yuri. Nanti 2 minggu depan terserah kita akan membahas tema apa dari buku ini. Bagi teman-teman di Toba yang ingin mendapatkan buku ini, bisa di Sekretariat Akademi Sastra Toba di Taman Gurgul Tambahan ya, bisa datang. Ini Mbak Wulan juga sedang di Toba, semoga kita bisa jumpa. Nanti disempetin Mbak, kita janjian untuk ketemu. Iya.
Nanti kalau ke bandara itu pasti lewat Taman Gurgur. Taman Gurgut Tamparan. Jadi terima kasih untuk diskusi kita tentang sulur-sulur kehidupan, tentang Ulu Paung, motif Ulu Paung. Kita akan jumpa lagi dengan teman-teman dari batakologi.id dan Bandung Institute di 2 minggu ke depan ya. Makasih Mbak Ulan, makasih Mbak Ita Yuri. Terima kasih Mbak Ita. Kita tutup diskusi kita, perbincangan kita. Sampai jumpa 2 minggu depan. Dadah. Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gorga Batak.